Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini kita akan belajar tentang transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace ini suatu metode operasional yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Nah, dengan menggunakan transformasi Laplace, kita bisa mengubah beberapa fungsi, misalnya sinusoida, sinusoida teredam, fungsi eksponensial, dan fungsi-fungsi aljabar variabel ke dalam transformasi Laplace. Nah, selanjutnya nanti persamaan persamaan yang ditransformasikan ini dapat kita selesaikan sehingga mendapatkan suatu penyelesaian. Nah, dalam transformasi Laplace ini ada 3 poin yang akan dipelajari. Jadi yang pertama, Anda diharapkan bisa mentransformasikan suatu persamaan ke dalam transformasi Laplace. Selanjutnya bisa menginverskan kembali hasil transformasi Laplace itu ke dalam persamaan dalam waktu. Kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Jadi untuk yang pertama ini kita akan mempelajari bagaimana mentransformasikan suatu persamaan ke dalam bentuk transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace ini sebenarnya mentransformasikan persamaan dalam variabel waktu ditransformasikan ke dalam variabel frekuensi, ya, di situ bedanya. Nah, jadi secara sederhana prosedur dasar dalam pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace ini, yang pertama, persamaan diferensial berada dalam variabel waktu ditransformasikan ke dalam frekuensi. Nah, untuk mempermudah proses transformasi ada juga digunakan nanti tabel transformasi Laplace. Tapi sebelum masuk ke tabel, kita akan mempelajari dulu bagaimana mentransformasikannya. Yang kedua, persamaan yang diperoleh dalam waktu adalah persamaan aljabar dari variabel. Persamaan yang diperoleh dalam frekuensi S tadi adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Kemudian penyelesaian yang diperoleh ditransformasikan kembali ke variabel waktu. Kemudian hasilnya selanjutnya setelah ditransformasikan balik tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya dengan menginverskannya. Nah, hasil transformasi balik ini merupakan penyelesaian dalam waktu karena kita sudah menginverskannya. Nah, secara umum transformasi Laplace yang digunakan dalam waktu ditransformasikan ke S. Jadi yang pertama persamaannya dalam T, setelah hasil transformasinya nanti adalah dalam S. Nah, ini penjelasan ini sudah saya cantumkan di LMS berupa modul, jadi Anda bisa mempelajarinya. Ini hanya penjelasan ringkasan agar bisa membantu dalam membaca modul, ya. Nah, transformasi Laplace itu notasi atau operatornya itu disimbolkan dengan L kayak gini. L cantik gini, ya. Nah, bacanya Laplace. Laplace dari kalau ini berarti Laplace dari fungsi T itu sama dengan Fs. Nah, biasanya untuk fungsi S dalam S-nya F-nya F besar,
itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga fungsi ft tadi yang mau kita cari Laplace-nya dikali dengan e pangkat min st dt. Nah, hasil integral inilah merupakan transformasi Laplace dari fungsi t. Ingat, mudah sekali ya sebenarnya, kita tinggal mengalihkan si fungsi yang mau kita transformasikan dengan e berpangkat min st. Nah, fungsi fs tadi, yang ini tadi, ini adalah fungsi hasil transformasi Laplace dari fungsi ft yang merupakan suatu persamaan dalam s, variabel s. Nah, agar lebih memahaminya, kita masuk ke contoh. Untuk detailnya, definisi dan teorema-teorema yang berlaku Anda bisa baca di modul yang sudah saya lampirkan. Nah, kita masuk ke contoh. Yang pertama, hitunglah transformasi Laplace untuk fungsi undak satuan dengan fungsinya ut sama dengan 0 untuk t kurang dari 0 dan nilai fungsinya 1 untuk t besar sama dengan 0. Nah, maka transformasi Laplace dari ut sama dengan, untuk yang ini berarti yang nolnya kita tidak perhitungkan lagi karena hasilnya nanti tentu saja integral dari 0 ya, tidak ada unsur t-nya. Jadi kita integralkan yang ut-nya sama dengan 1 dan itu juga memenuhi batas untuk t-nya 0 sampai tak hingga ya. Nah, maka Laplace-nya itu tadi adalah integral dari 0 sampai tak hingga fungsi dikali e pangkat min st. Nah, fungsinya 1. Jadi 1 dikali e berpangkat min st dt. Nah, ini menggunakan integral biasa ya. Maka sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari e berpangkat min st dt. Nah, ini sama dengan 1 per s, negatif 1 per s. Kenapa? Karena integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x. Kalau integral e berpangkat u du berarti juga e pangkat u. Ini karena di sini e berpangkat min st berarti turunan dari min st itu adalah min s, jadinya 1 per s, min 1 per s dikali e pangkat min st, batasnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini kita tinggal masukin batasnya, batas atas dikurang batas bawah. Nah, ini batas atasnya tak hingga berarti min 1 per s dikali e pangkat min st kali tak hingga, jadinya ini berpangkat min tak hingga. Ini kan jadinya negatif 1 per s berpangkat e pangkat min tak hingga dikurang min 1 per s e pangkat 0. Nah, ini sama dengan min 1 per s dikali 1 per e pangkat tak hingga. Ini jadinya ditambah 1 per s e pangkat 0 1 ya. Nah, sama dengan ini 1 per e pangkat tak hingga, jadi tak hingganya berarti 0 ya, jadinya 0 ditambah 1 per s. Jadi transformasi Laplace jika ft-nya sama dengan 1 adalah 1 per s. Nah, kita contoh kedua. Hitunglah transformasi Laplace dari ft sama dengan e berpangkat min at. Nah, sama seperti tadi, jadi Laplace ft-nya integral dari 0 sampai tak hingga, karena fungsinya e pangkat min at, ini fungsinya e pangkat min at dikali e pangkat min st dt. Nah, ini dengan menggunakan sifat eksponensial biasa. Kalau perkalian
Eksponensial pangkatnya dijumlahkan. Ini jadinya kemudian diintegralkan sama seperti tadi 1 per turunan dari ini 1 per S tambah A min 1 per S tambah A E pangkat min S tambah A kali T. Batasnya dari 0 sampai T hingga. Ini mirip seperti tadi ya. Kita tinggal masukin batas atas dan dikurang batas bawah. Sehingga jadinya untuk E berpangkat min T hingga ini 0 kali 1 per ini jadi 0. Ini dia. Kemudian E pangkat 0 itu 1 dikali ini min jadi plus, jadinya 1 per S tambah A. Nah, yang ketiga, contohnya hitunglah transformasi Laplace dari fungsi ft sama dengan A dikali T. Maka Laplace ft sama dengan 0 sampai T hingga A dikali AT ya, ini AT dikali E berpangkat min ST. Ini fungsinya E dikali E pangkat min ST. Nah, karena A itu konstanta bisa kita keluarkan dari integral biar lebih gampang, jadinya A dikali integral 0 sampai T hingga T kali E pangkat min ST. Nah, untuk integral ini kita menggunakan integral parsial. Nah, silakan Anda selesaikan dengan parsial dengan memisalkan U-nya T, dv-nya E pangkat min ST, maka dapatlah seperti ini. Nah, dimasukin batas atas dan batas bawahnya, maka hasil transformasi dari transformasi Laplace-nya adalah ini ya. Nah, ini karena ada A-nya, ini sepertinya terlewat. Ya, ini ada A-nya ya, jadi ini A per S kuadrat. Tertinggal A-nya, yang pengalian A-nya di luarnya. Nah, begitu selanjutnya untuk yang keempat, kemudian nah itu kalau kita selesaikan beberapa persamaan itu, maka kita akan peroleh tabel transformasi Laplace. Nah, ini diperoleh dari mana? Ya dari mengintegralkan tadi. Integral fungsinya dikali E pangkat min ST dt. Kalau itu dikerjakan, nah ini kalau yang tadi kan ada kita cari A kali AT. Tadi kan transformasi Laplace-nya A dikali T sama dengan A per S kuadrat. Kalau T aja berarti Laplace-nya adalah 1 per S kuadrat. Nah, ini 1 per S kuadrat. Kalau 1, ini unit satuan tadi ya. Nah, 1 per S. Ini kalau T berpangkat N, maka hasil transformasi Laplace-nya ini dia N faktorial per S pangkat N tambah 1. Contohnya kalau Ft-nya sama dengan T kuadrat, maka Laplace dari T kuadrat sama dengan, nah kita lihat di sini T berpangkat N, berarti N-nya 2. Berarti ini 2 faktorial per faktorial ya ini S berpangkat 2 ditambah 1. 2 faktorial itu 2 kali 1 ya, 2 per S pangkat 3. Ini kalau T kuadrat. Begitu selanjutnya. Jadi kalau sudah kita pahami yang tabel ini, kita tidak perlu mencarinya lagi dengan menggunakan integral. Tapi Anda harus paham dulu untuk menggunakan integralnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat yang berlaku pada transformasi Laplace. Yang pertama adalah kombinasi linier atau biasa dinamakan juga sifat kelinieran. Di mana kalau ada dua buah fungsi F1 dan F2 dalam T, maka Laplace dari penjumlahannya itu bisa kita Laplacekan satu-satu. Ya. Nih, contohnya kita tadi tahu kalau Laplace dari Ft-nya sama dengan 1
misalnya F2 T-nya adalah T. Nah, ini jadi kalau kita punya fungsi baru di mana Ft-nya sama dengan 1 ditambah T, nah kita tidak perlu mengintegralkannya, kita bisa menggunakan tabel yang kita udah peroleh tadi. Maka Laplace dari Ft di mana Ft-nya ini sama dengan 1 tambah T, Laplace dari 1 tambah T. Ini sama dengan Laplace dari 1 ditambah Laplace dari T. Gini, jadi kita satu-satu. Nah, Laplace dari 1 tambah T itu. Laplace 1 tadi kita dapat 1 per S. Laplace dari T adalah 1 per S kuadrat. Jadi, ini contohnya sifat kelinearan ini. Nah, yang kedua, sifat translasi fungsi. Nah, kita dapat mencari transformasi Laplace jika fungsinya itu merupakan Ft kurang alfa. Misalnya kita tahu Ft-nya 1, kemudian kalau Ft kurang alfanya itu maka seperti ini. Nah, jadi sama dengan Laplace dari Ft kurang alfa itu adalah E berpangkat min alfa S dikali Fs. Ya. Tinggal kita kalikan dengan E berpangkat min alfa S. Nanti ada contohnya sekalian aja. Nah, untuk ketiga, sifat perkalian. Nah, sifat perkalian ini jika ada fungsinya merupakan perkalian, nah Laplace dari E berpangkat perkaliannya dengan E berpangkat min alfa T ya. Nah, jadi suatu fungsi dalam T dikalikan E berpangkat min alfa T, maka Laplace-nya itu sama dengan Fs ditambah alfa. Nah, untuk sifat yang keempat, penskalaan waktu. Jika fungsinya itu T dibagi alfa. Ya, kalau tadi T dikurang alfa ada, kemudian kalau dikali dengan E berpangkat min alfa T ada. Nah, sekarang kalau T-nya dibagi alfa, maka Laplace-nya itu adalah kita kalikan alfa dengan fungsi S-nya, hasil transformasi Ft-nya tadi. Nah, ini yang penting sifat kelima karena kita menggunakan transformasi Laplace ini dalam menyelesaikan PD. Nah, PD itu persamaan dalam diferensial kan. Nah, jadi sifat kelima ini yang lebih banyak nanti kita gunakan di mana ini prosesnya dengan mengintegralkan, simpulannya hasilnya adalah Laplace dari turunan pertama suatu fungsi T itu adalah S dikali Fs dikurang F0. Ini untuk Laplace dari turunan pertamanya, ini Laplace untuk turunan keduanya, ini Laplace untuk turunan ketiga ke n-nya. Jadi kalau 3 berarti tinggal coba aja n-nya jalankan di sini. Nah, sifat yang keenam adalah sifat integral, di mana sifat integral itu adalah Laplace integral dari suatu fungsi T itu sama dengan 1 per S dikali Fs ditambah 1 per S dikali F inverse-nya terhadap nilai yang 0, nilai T-nya 0 ya. Nah, ini simpulannya dari penjelasan yang tadi untuk sifat-sifat transformasi Laplace nih. Yang pertama sifat kelinearan. Kalau Laplace dari A dikali Ft, A-nya bisa dikalikan aja dengan Fs-nya. Ini dua ini merupakan sifat kelinearan. Kemudian Laplace dari E berpangkat min. Kalau misalnya dikalikan dengan E berpangkat min alfa T, maka nilai hasil transformasi Laplace-nya itu Fs tambah alfa. Kemudian kalau translasi ya, ini sifatnya translasi tadi T dikurang alfa, maka itu hasilnya tinggal E berpangkat min alfa S dikali Fs. Kemudian ini kalau pengskalaan T-nya dibagi alfa, ini dia. Ini hanya simpulan dari yang tadi saya jelaskan. Ini Laplace dari turunan pertama, Laplace dari turunan kedua, Laplace dari turunan ke n, dan ini integral. Nah, contoh
contoh dari penerapan sifat tadi ya. Nah ini mirip yang saya jelaskan yang pertama, ini sifat kelinearan kalau ft-nya adalah t dikurang 3e berpangkat min 2t. Nah tadi sifat kelinearannya berarti kita bisa laplaskan satu-satu, Laplace t dikurang Laplace 3e pangkat nih. Laplace t dikurang 3 kali Laplace e pangkat min 2t. Laplace t tadi 1 per s kuadrat. Ya kalau ft-nya sama dengan t kan Laplace-nya 1 per s kuadrat. Kalau e berpangkat min 2t berarti 1 per s tambah 2. Ya, dari tabel tadi dikali 3 karena dia 3e pangkat min 2t. Nah, tabel tadi e berpangkat min alfa t nih. E berpangkat min alfa t 1 per s tambah alfa. Nah, tadi kan di contoh kita e berpangkat min 3at berarti 1 per s tambah 3. Nah, ini dia. E pangkat min 2at jadi S tambah 2. Nah ini tinggal kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya. Kita sederhanakan, untuk menyederhanakannya menyamakan penyebutnya jadi S kuadrat dikali S tambah 2, berarti di sini S tambah 2 dikurang 3S kuadrat ya, tinggal penjumlahan biasa. Nah ini yang contoh kedua, tentukan transformasi Laplace dari ft sama dengan 2t kuadrat. Nah duanya bisa kita keluarkan tadi berdasarkan sifat kelinearan, jadi 2 kali Laplace t kuadrat. 2 dikali Laplace t kuadrat tadi udah saya contohkan, berarti 2 faktorial per s tambah s pangkat 2 tambah 1. Jadi 2 kali 2 faktorial, 2 faktorial ini 2 kali 1, berarti 2 kali 2 kali 1 4 per s pangkat 3. Yang ketiga, transformasi Laplace dari e berpangkat min 2t dikali sin 3t. Nah, gunakan sifat perkalian dengan min alfa t. Tadi ada sifat perkalian kan, yang perkalian dengan min alfa t ini. Maka fs-nya Laplace-nya adalah fs tambah alfa. Nah, di sini berarti e pangkat alfa t di mana alfanya min 2 dikali ft-nya berarti sin 3t ini. Nah, Laplace dari sin omega t tadi berarti ini omeganya 3, berarti ini jadinya 3 per s kuadrat tambah omega kuadrat, omeganya 3 berarti 3 kuadrat, 3 per s tambah 9. Ini untuk Laplace sin 3t. Nah, karena kita mengalihkannya dengan e pangkat min alfa t, nah ini baru fs yang ini, yang 3 per s tambah 9 ini baru fs. Nah tadi kalau dikalikan dengan e berpangkat min alfa t, maka dia fs-nya ini kita ganti dengan fs tambah alfa. Kenapa? Karena ada perkalian dengan e pangkat min alfa t. Nah, kalau S-nya 3 per S kuadrat tambah alfa, berarti fs tambah alfanya 2 ya, berarti tambah 2 sama dengan 3 per, di sini tadi S kuadrat, berarti S-nya kita ganti dengan S tambah 2 dikuadratkan ditambah 9. Selanjutnya diselesaikan, dapatlah seperti ini. Nah, contoh yang keempat, jika diketahui Laplace e pangkat min 2t sama dengan ini dengan menggunakan sifat diferensial, tentukan transformasi dari 2e pangkat min 2t. Nah, seperti ini ya. Dari turunan dari ini, turunan dari e pangkat min 2t, jadinya ini diturunkan dulu. Nah, Laplace dari ini berarti Laplace dari turunannya, berarti ini dia sudah diturunkan tadi. Kemudian Laplace dari 2e berpangkat min 2t sama dengan min Laplace min 2e berpangkat min 2t sama dengan ini. Nah, sama dengan
min S. Nah, tadi ini kan sifat dari turunan pertama, yang ini sifat dari turunan yang pertama, S dikali Laplace E pangkat 2T dikurang F0. F-nya kan berarti ini ya, ini F-nya. Masukin T-nya 0, berarti 2 dikali E pangkat 0. T-nya 1. Ini 1. Kemudian ini Laplace dari S dikali Laplace E pangkat min 2T. Ini S. E pangkat min 2T tadi Laplace-nya adalah 1 per S tambah 2. Nah, jadi dapatnya ini disederhanakan. Jadinya S per S tambah 2 min S per S tambah 2. 1 itu bisa kita kita buat S tambah 2 per S tambah 2 biar sama penyebutnya dan bisa kita jumlahkan. S kurang S 0, jadi tinggal 2 di atasnya, min 2, min kali min, karena di luarnya ada min, jadi min kali min plus 2 per S tambah 2. Jadi Laplace dari 2 E berpangkat min 2T itu sama dengan 2 per S tambah 2. Nah, begitulah penjelasan mengenai transformasi Laplace, bagaimana kita mentransformasikan suatu fungsi ke dalam transformasi Laplace. Nah, untuk keterangan lebih jelasnya bisa dibaca modul, dan untuk tugasnya ada soal di belakang modul itu. Untuk mentransformasikannya Anda pilih 5 soal dan selanjutnya kerjakan di tugas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.